Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah saya bisa menyelesaikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa saya hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana berkat beliaulah kita bisa menikmati zaman yang sekarang ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ega Putri Dwana Manalu, NIM 1830400011, jurusan Manajemen Dakwah semester 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Baiklah, adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan sedikit mengenai multi level marketing. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui sejarah sistem multi level marketing ini. Sistem multi level marketing sesungguhnya sudah ada semenjak tahun 1930 di Amerika Serikat loh, dengan perusahaan pertamanya yang memasarkan produk-produk makanan tambahan yang didistribusikan dengan penjualan langsung. Kemudian pada tahun 1959 muncullah perusahaan MLM lainnya, di mana diantaranya yaitu Amway yang merupakan perusahaan MLM terbesar di dunia. Nah, di Indonesia sendiri bisnis MLM mulai ada sejak tahun 1992 ketika bisnis MLM Amway diperkenalkan. Namun sebenarnya pada tahun 1986 sebuah perusahaan MLM telah didirikan di Bandung dengan nama Nusantara Sun Korea Tama atau yang sekarang berubah nama menjadi CNI. Nah, apa sih pengertian multi level marketing itu? Multi level marketing berasal dari bahasa Inggris, yaitu multi yang berarti banyak, level yang berarti tingkat atau jenjang, dan marketing yang artinya pemasaran. Nah, jadi sistem multi level marketing ini merupakan sistem pemasaran yang berjenjang banyak atau yang bertingkat. Biasanya sistem multi level marketing ini juga disebut sistem piramida. Di dalam sistem multi level marketing ini terdapat dua istilah, yaitu istilah offline dan istilah downline. Istilah offline adalah orang-orang yang berada pada bagian level atas yang bertugas untuk mencari member baru, sedangkan downline adalah orang-orang yang berada pada bagian bawah. Nah, sistem multi level marketing ini memiliki ciri-ciri khusus yang bisa membedakannya dengan sistem pemasaran lainnya, di mana diantaranya satu, di dalam sistem multi level marketing itu terdapat perekrutan anggota, yang kedua terdapat penjualan produk, yang ketiga terdapat pelatihan, dan keempat terdapat pemberian komisi. Nah, komisi di sini akan didapatkan ketika kita sudah berhasil merekrut anggota. Nah, jadi semakin banyak anggota yang Anda rekrut ke perusahaan tersebut, maka semakin banyak pula komisi yang Anda dapatkan loh. Nah, bagaimana mekanisme sistem multi level marketing ini? Di sini sistem level marketing itu pertama-tama perusahaan yang menganut sistem multi level marketing akan menawarkan produk mereka kepada konsumen dengan harga yang telah ditetapkan. Biasanya harga dari perusahaan akan lebih mahal daripada harga pemasaran biasanya. Lah, kenapa? Karena harga produk dari perusahaan tersebut akan ditambah dengan komisi. Misalnya harga produk itu hanya 50. Bisa saja ketika dipasarkan perusahaan harganya 80, 30-nya untuk komisi distributornya. Seperti itu. Nah, ketika kita perspektif Islam mengenai sistem multi level marketing ini sangat bertolak belakang dengan kaidah jual beli, di antaranya kaidah al-gunmu bi al-gunmu, di mana bahwa keuntungan itu harus sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan dan resiko yang akan kita peroleh. Namun di dalam sistem multi level marketing ini, orang-orang yang sangat dirugikan adalah orang-orang yang berada pada bagian up downline. Loh, kenapa? Karena orang
pada bagian dolan ini akan terus mencari konsumen, akan terus merekrut anggota. Namun ketika mereka sudah berhasil merekrut anggota, yang akan menikmatinya adalah orang-orang yang berada pada bagian offline. Pandangan para ulama mengenai MLM ini, yang pertama terdapat dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa di Kerajaan Arab Saudi, nomor 22.935, tertanggal 14 bulan 3 1425 Hijriah, menerangkan mengenai MLM yang terlarang terhimpun berbagai permasalahan. Yang pertamanya, di dalamnya terdapat riba fadl dan riba nasiha. Nah, anggota akan diperintahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit, lantas akan diiming-imingkan dengan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, yang kedua, di dalamnya termasuk bentuk gharar yang diharamkan, di mana anggota tersebut tidak akan mengetahui apakah mereka dapat merekrut anggota atau tidak. Yang kedua, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah. Dalam fatwa tersebut, sebuah perusahaan atau industri yang menganut sistem multi-level marketing ini tidak akan bertentangan dengan syariat-syariat Islam ketika mereka memenuhi 12 prinsip, di mana 12 tersebut, yang pertama, objek atau barang atau jasa yang diperjualbelikan harus real adanya. Nah, ketika perusahaan dengan sistem multi-level marketing ini menawarkan produk, maka mereka harus membawa produk tersebut kepada konsumen, tidak hanya dalam gambar atau tidak hanya dalam omongan. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur haram dan tidak dipergunakan untuk berbuat haram. Contohnya, barang yang diperjualbelikan bukan bangkai ataupun bukan narkoba yang ilegal dan lainnya. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisyir, zulum, doror, dan maksiat. Nah, di dalam transaksi tersebut tidak akan ada merugikan salah satu pihak, tidak ada perjudian dan tidak ada ketidakjelasan. Jadi semuanya harus jelas dan harus dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga yang melonjak sehingga merugikan konsumen, namun kualitas dan manfaat barang tersebut sama. Nah, ini dia, perusahaan tidak boleh menaikkan harga dengan begitu tinggi, namun kualitas dan manfaatnya sama. Contohnya seperti, pertama harganya itu hanya 50.000, kemudian seminggu kemudian dia naik menjadi 100.000, namun kualitas dan manfaatnya itu sama, tidak ada perbedaan yang 50.000 dengan yang 100.000. Nah, yang kelima, komisi yang diberikan kepada anggota harus jelas jumlah yang ketika bertransaksi. Ketika perusahaan ingin memberikan komisi kepada anggota karena dia telah memasarkan produk, maka jumlah komisi tersebut harus jelas ketika mereka melakukan transaksi. Kemudian komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota harus berdasarkan prestasi. Nah, di sini ketika perusahaan akan memberikan komisi kepada anggota, ketika anggota itu harus sudah melakukan prestasi atau dia sudah memasarkan produk atau berhasil merekrut konsumen. Tidak boleh hanya sebagai cuma-cuma dia hanya memberikan komisi cuma-cuma kepada anggota, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa pembinaan dan penjualan barang atau jasa. Nah, ini sama dengan poin yang sebelumnya. Ketika perusahaan ingin memberi komisi kepada anggota, itu harus karena anggota itu telah melakukan penjualan. Tidak boleh kalau anggota itu belum ngapa-ngapain, belum dilatih, belum berhasil merekrut, namun dia dikasih komisi itu, menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 75 tidak boleh. Yang kedelapan, tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian komisi. Nah, di sini contohnya, ketika perusahaan memberikan komisi itu harus adil. Misalnya si A dan si B sama-sama berhasil menjual 2 produk,
Namun ketika memberikan komisi si A-nya lebih banyak daripada komisi si B. Tuh. Yang ke-9, pemberian komisi atau bonus kepada anggota tidak menimbulkan ikhfa. Yang artinya ketika perusahaan telah memberikan komisi kepada anggota, tidak boleh menyebabkan anggota itu merasa puas atau merasa lah aku udah gitu. Jadi dia tidak akan mau bekerja keras lagi karena dia sudah mendapatkan komisi. Yang ke-10, sistem perekrutan anggota, bentuk penghargaan atau seremonial tidak mengandung tidak bertentangan dengan unsur akidah, syariah, dan akhlak mulia. Yang ke-11, setiap mitra yang melakukan perekrutan anggota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, ketika perusahaan telah merekrut anggota, anggota tersebut harus dibina terlebih dahulu, harus diawasi terlebih dahulu. Itu tidak boleh jika anggota baru masuk langsung turun lapangan tanpa pengawasan. Yang ke-12, tidak melakukan money game. Nah, di sini money game itu seperti pungli, bahwa anggota itu harus membayar segini baru bisa jadi anggota. Jadi kesimpulannya, sistem multi level marketing ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, seperti ada yang konvensional dan ada yang syariah. Sistem multi level marketing yang tidak boleh itu ketika mereka mengandung unsur hibah, mengandung unsur qoror, zulum, dan doror. Namun sistem multi level marketing yang syariah ini, jika mereka mengandung 12 poin yang diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 tahun 2009 tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika saya ada salah mohon dikoreksi, dan jika saya ada salah juga saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.